Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang majikan Arab yang menjadi kahis seorang TKW asal Indonesia. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan baru saja reda sore itu di Jakarta, ketika Nisa memberanikan diri keluar dari aula besar tempat acara sosial itu digelar. Gaun sederhana berwarna krem yang ia kenakan terasa sesak di tubuhnya, bukan karena ukuran, tapi karena rasa minder yang sudah sejak tadi menghantui hatinya. Matanya menunduk, tangannya sibuk merapikan kerudung, mencoba mengabaikan bisik-bisik dan tatapan orang-orang yang jelas memperhatikan bentuk tubuhnya. "Aku cuma panitia konsumsi, nggak usah merasa harus terlihat cantik," batinnya berusaha menghibur diri. Di sudut ruangan, seorang pria berwajah Timur Tengah sedang berbincang dengan panitia acara. Tinggi, berkulit cerah, rahang tegas, dengan sorot mata yang tajam namun teduh. Namanya Khalid. Nisa tahu itu, semua orang tahu itu. Putra pengusaha sukses keturunan Arab Yaman yang kini memperluas bisnisnya ke Indonesia. Banyak perempuan cantik bergaun mewah mengerubunginya, mencoba menarik perhatian. Tapi tatapan Khalid justru mengarah ke tempat yang tak disangka-sangka. Saat Nisa berjalan melewati kerumunan itu, dengan langkah kikuk dan wajah penuh ketidakpercayaan diri, tatapan Khalid jatuh padanya. Bukan sekadar tatapan biasa, ada ketertarikan, ada rasa penasaran. Nisa bahkan sempat mengira dirinya salah lihat. Mana mungkin pria seperti itu melihat dirinya, seorang perempuan bertubuh besar yang sering dijadikan bahan ejekan. Tapi semuanya menjadi nyata ketika acara hampir selesai. Saat Nisa sedang membereskan meja makan, tiba-tiba sosok Khalid berdiri tak jauh darinya. Degup jantung Nisa nyaris tak terkendali. Bau parfum mahal pria itu memenuhi udara, membuat tubuhnya seketika kaku. Khalid tersenyum ramah, lalu mengucapkan sesuatu dengan aksen Arab yang kental namun jelas. "Mbak, saya tadi lihat cara kamu kerja luar biasa sekali. Semua orang sibuk bersolek, tapi kamu yang paling tulus membantu." Nisa terpaku. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti palu besar yang menghantam semua dinding ketidakpercayaan dirinya. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memuji dirinya, bukan karena penampilan, tapi karena ketulusan hatinya. Ia hanya mampu mengangguk, nyaris tak mampu berkata-kata. Di saat yang sama, beberapa perempuan lain memandang dengan tatapan sinis. Bisik-bisik mulai terdengar. "Serius cowok seganteng itu ngomong sama dia? Gendut gitu." Kalimat itu jelas sampai ke telinga Nisa, menusuk seperti jarum tajam. Tapi anehnya, kali ini ia tak begitu peduli. Tatapan mata Khalid seolah berkata, "Aku melihatmu, lebih dari yang mereka lihat." Dan saat itulah, tanpa disadari, benih kisah yang tak biasa mulai tumbuh, kisah yang akan mengubah hidup Nisa selamanya. Sejak pertemuan itu, Nisa tak pernah benar-benar bisa melupakan tatapan Khalid. Bukan karena ia berharap muluk-muluk, tapi karena tatapan itu berbeda. Tatapan yang membuatnya, untuk pertama kalinya, merasa layak dilihat, dihargai, dan dianggap ada. Namun Nisa tetap berusaha menganggap semua itu hanyalah sikap ramah seorang tamu. Ia tak mau larut dalam harapan kosong, karena hidup sudah terlalu sering mengajarkan pahitnya ekspektasi. Namun, takdir seolah punya rencana lain. Seminggu setelah acara itu, Khalid tiba-tiba menghubungi panitia melalui koordinator acara, meminta kontak Nisa secara pribadi. Kabar itu cepat tersebar, layaknya api yang membakar dedaunan kering. Grup WhatsApp panitia penuh dengan gosip. "Serius, dia minta kontak Nisa, yang gendut itu." Begitulah bisik-bisik mereka, tanpa sedikit pun rasa hormat. Nisa hanya bisa menahan sesak di dada, mencoba tetap tegar di tengah cibiran yang menusuk harga dirinya. Tak butuh waktu lama, Khalid menghubungi Nisa lewat pesan singkat. Awalnya ia tak percaya, sempat berpikir itu hanya iseng atau bahkan jebakan untuk mempermalukannya. Tapi setelah percakapan mereka mengalir, Nisa mulai yakin, Khalid sungguh-sungguh. Pria itu tidak hanya ramah, tapi juga penuh perhatian. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang budaya, makanan, bahkan tentang rasa minder yang Nisa alami selama ini. Anehnya,
Khalid tidak menertawakannya. Justru ia mendengarkan dan memahami. Namun, di balik percakapan yang manis itu, badai mulai berkumpul. Teman-teman Nisa semakin sinis. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan, "Jangan kegeran, Nis. Cowok kayak dia nggak mungkin serius sama kamu. Dia cuma main-main." Sementara sebagian keluarga Nisa sendiri mulai khawatir, berpikir hubungan itu hanya akan membuat Nisa patah hati lebih dalam. Tapi di hati kecil Nisa, ada sesuatu yang tak bisa ia bantah, ketulusan Khalid. Mungkin dunia belum bisa menerimanya, mungkin cemoohan akan terus datang. Tapi untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat dirinya bukan sekadar dari bentuk tubuh, melainkan dari isi hati. Dan di balik keraguan itu, perlahan tumbuh keberanian untuk memperjuangkan cinta, walau seluruh dunia seakan menentangnya. Hubungan Nisa dan Khalid perlahan semakin dekat. Meski hanya lewat pesan singkat dan telepon, setiap kata-kata Khalid seolah mampu merobohkan tembok ketidakpercayaan diri yang Nisa bangun selama bertahun-tahun. Namun di balik semua itu, bayang-bayang penolakan mulai muncul. Kabar kedekatan mereka ternyata sudah sampai ke telinga keluarga besar Khalid di Yaman. Dan seperti yang Nisa takutkan, reaksi mereka jauh dari kata baik. Suatu malam, Khalid menelepon dengan nada suara yang berbeda. Tak lagi ceria seperti biasanya, suaranya terdengar berat, nyaris putus asa. "Keluargaku marah besar, Nisa, mereka bilang aku mempermalukan nama keluarga. Katanya, kamu tidak pantas." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantung Nisa. Tak perlu penjelasan lebih lanjut, ia tahu persis apa yang dimaksud, semua hanya karena dirinya, karena tubuhnya, karena label yang selama ini menempel padanya, gendut, tidak cantik, tidak layak. Tangis Nisa pecah malam itu, meski ia berusaha menahannya. Rasanya seperti semua luka lama yang ia pendam, kembali dikoyak tanpa ampun. Namun di sela isaknya, ia mendengar suara Khalid yang bergetar menahan emosi, "Tapi aku tidak peduli. Aku akan lawan mereka. Aku tidak peduli kamu gemuk, kurus, atau apapun, yang aku pedulikan, hati kamu." Kalimat itu seperti secercah cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Namun Nisa tahu, hidup tak semudah itu. Masyarakat, keluarga, dan adat seringkali menjadi tembok besar yang sulit diterobos. Belum lagi cibiran dari orang-orang sekitarnya yang terus menghujani dirinya setiap hari. Seolah-olah kebahagiaannya adalah sebuah kesalahan besar di mata dunia. Tapi di tengah kegamangan itu, Nisa mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu berlari, selalu bersembunyi di balik rasa takut dan rendah diri. Mungkin sudah saatnya ia berdiri, meski tubuhnya tak sesuai standar mereka, meski wajahnya tak seperti model majalah. Jika Khalid saja berani memperjuangkannya, mengapa ia sendiri tidak bisa memperjuangkan dirinya? Malam itu, di antara air mata dan kecamuk rasa, Nisa membuat keputusan besar, ia akan melawan, bukan hanya untuk cinta mereka, tapi untuk harga dirinya yang selama ini dikubur oleh cemoohan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Nisa bayangkan. Undangan makan malam dari keluarga Khalid di Jakarta tak bisa lagi ia hindari. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah momen di mana ia harus berhadapan langsung dengan tatapan, penilaian, bahkan kemungkinan penolakan dari orang-orang yang merasa dirinya tak pantas berdiri di sisi Khalid. Tangannya gemetar saat mengenakan baju terbaik yang ia miliki, meski di matanya sendiri, pantulan di cermin tetap menampilkan perempuan bertubuh besar yang selalu diremehkan. Saat tiba di rumah mewah keluarga Khalid, dada Nisa serasa diremas. Kemegahan bangunan itu, mobil-mobil mewah yang terparkir rapi, dan perempuan-perempuan anggun yang menyambut dengan tatapan sinis, semua itu adalah pengingat bahwa ia berasal dari dunia yang berbeda. Khalid menggenggam tangannya erat, berbisik lembut, "Tenang, kamu nggak sendiri." Tapi kata-kata itu sulit meredam gemuruh ketakutan dalam hatinya. Di ruang tamu, Nisa diperkenalkan pada orang tua Khalid. Ayah Khalid memandangnya dengan dingin, nyaris tanpa senyum. Ibu Khalid bahkan tak bisa menyembunyikan ekspresi tidak sukanya. Mereka berbicara sopan, tapi nada suara dan pilihan kata mereka jelas menyiratkan penolakan. "Khalid, kamu bisa dapat perempuan yang lebih baik.
Lebih sesuai. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras yang menghantam wajah Nisa, membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Nisa mencoba tersenyum, mencoba tetap tenang. Tapi di dalam hatinya, luka lama kembali terbuka. Seolah-olah seluruh dunia bersatu untuk mengatakan bahwa cinta tak pantas hadir untuk perempuan sepertinya. Namun di saat itulah, Khalid berdiri, tatapannya tegas, suaranya penuh keyakinan. Aku tidak mencari kesempurnaan fisik, ibu, ayah. Aku mencari ketulusan, dan aku menemukannya di Nisa. Suasana ruang tamu itu seketika hening. Mata-mata yang tadinya menghakimi kini terdiam, seolah tak percaya Khalid berbicara seberani itu. Nisa nyaris tak percaya telinganya sendiri. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisinya, melawan penilaian dunia, membuktikan bahwa cinta sejati bukan sekadar soal rupa, tapi soal hati. Hari-hari setelah pertemuan itu bukanlah hari yang mudah bagi Nisa dan Khalid. Penolakan keluarga Khalid makin keras, desas-desus makin liar, dan ejekan dari orang sekitar makin menjadi. Nisa sempat berpikir untuk mundur. Bukan karena ia tidak mencintai Khalid, tapi karena ia lelah. Lelah dihina, lelah dianggap tak layak, lelah merasa dirinya adalah aib yang merusak harga diri orang lain. Tapi di setiap keputusasaannya, Khalid selalu ada. Aku memilih kamu, Nisa, dan aku akan terus memilih kamu, meski seluruh dunia menertawakan kita. Suatu malam, Khalid membuat keputusan besar. Di hadapan keluarga besarnya, dengan suara yang tegas dan mata yang berapi-api, ia berkata bahwa ia tetap akan menikahi Nisa. Keputusan itu sontak membuat keluarganya murka. Ultimatum dilayangkan. Jika kau tetap bersama perempuan itu, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Ancaman yang tak main-main, yang bisa menghancurkan segalanya, nama baik, harta, dan masa depan. Tapi Khalid tak bergeming. Baginya, cinta lebih berharga daripada semua itu. Dan di sisi lain, Nisa pun akhirnya belajar untuk berdiri tegak. Ia tak lagi menunduk karena rasa minder, tak lagi bersembunyi dari hinaan. Ia sadar, tubuhnya mungkin besar, tapi hatinya cukup kuat untuk mencintai dan dicintai. Cibiran orang tak lagi mempan menembus keyakinan yang kini ia genggam erat. Akhirnya, dengan segala luka dan perjuangan, pernikahan mereka tetap berlangsung. Tanpa restu penuh, tanpa pesta megah, tapi dengan cinta yang tak tergoyahkan. Di hadapan penghulu dan beberapa orang yang setia, Nisa dan Khalid mengikat janji suci. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan bisa mereka raih. Cinta mereka adalah bukti bahwa standar masyarakat tak bisa menentukan siapa yang pantas dicintai. Hari itu, Nisa berdiri di sisi Khalid, bukan lagi sebagai perempuan yang selalu diremehkan, tapi sebagai istri yang dicintai dengan tulus. Dan di balik segala luka, hinaan, dan perjuangan, mereka tahu, cinta mereka telah memenangkan pertempuran yang paling berat, melawan penilaian orang lain dan membuktikan, bahwa cinta sejati, tak bisa dibungkam. Pernikahan itu telah sah, tapi kenyataan tak serta-merta menjadi lebih mudah. Nisa dan Khalid memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan segala keterbatasan. Keluarga Khalid benar-benar menepati ancaman mereka, bisnis keluarga ditutup untuk Khalid, rekening bank dibekukan, dan silaturahmi diputus total. Khalid memilih hidup sederhana bersama Nisa di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Dari hidup mewah, kini ia harus belajar dari nol. Tapi anehnya, di tengah semua keterbatasan itu, Khalid justru merasa lebih bebas, lebih hidup. Namun berbeda dengan Khalid, hati Nisa tak semudah itu berdamai. Di setiap langkah yang ia ambil, masih ada bisikan-bisikan tajam yang menghantuinya. Di pasar, di lingkungan sekitar, bahkan di media sosial, selalu saja ada yang mengomentari tubuhnya, menyindir statusnya, mempertanyakan cintanya. Pasti cowok itu nikah karena terpaksa, atau kasihan, udah ninggalin keluarga, cuma dapat istri kayak gitu. Kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalanya, menorehkan luka-luka baru. Suatu malam, Nisa menangis diam-diam di kamar mandi, berusaha agar Khalid tak mendengar.
Tapi air mata itu tak bisa dibohongi. Khalid masuk ke kamar mandi, memeluknya erat, membiarkan air mata istrinya membasahi bahunya. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku nggak pernah menyesal memilih kamu, Nisa. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan kita. Kita sudah melewati banyak hal. Kita harus tetap kuat. Pelukan itu membuat Nisa sadar, cinta ini memang tak sempurna, tak seindah cerita dongeng, tapi sungguh nyata. Luka dan hinaan mungkin masih ada, tapi mereka tidak sendiri. Ada Khalid, ada cinta, ada perjuangan yang terus menyatukan mereka. Dan perlahan, Nisa mulai belajar bahwa penerimaan terbesar bukan datang dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, kehidupan mereka sederhana tapi penuh warna. Cinta mereka mungkin tak diterima semua orang, tapi di balik dinding rumah kecil mereka, ada ketulusan, ada keberanian, ada harapan. Nisa tahu, perjuangan belum usai. Tapi untuk pertama kalinya, ia siap, bukan hanya untuk mencintai Khalid, tapi juga untuk mencintai dirinya sendiri, apa adanya. Tak terasa, 6 bulan sudah berlalu sejak pernikahan mereka. Nisa dan Khalid menjalani hidup sederhana di rumah kecil yang mulai terasa seperti surga bagi mereka berdua. Tapi meski cinta mereka semakin kuat, luka-luka sosial di luar sana tak pernah benar-benar hilang. Beberapa kali, Khalid melihat istrinya termenung di sudut ruangan, matanya kosong, seolah hatinya masih dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Khalid tahu, itu bukan hanya soal ejekan orang, tapi soal luka batin yang selama ini Nisa kubur dalam-dalam. Suatu pagi, Nisa mendapat kabar yang membuat dunianya seolah berhenti. Tes kehamilan yang sudah lama ia impikan akhirnya menunjukkan 2 garis merah. Tangis bahagia tak bisa ia tahan, namun di sela kebahagiaan itu, rasa takut juga muncul. Bagaimana nanti kalau anakku juga dihina? Bagaimana kalau dia harus menanggung stigma seperti aku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuat hatinya bergetar. Khalid yang mengetahui kabar itu justru tersenyum penuh keyakinan. Ia memegang wajah Nisa dan berbisik, anak kita nanti akan tumbuh dengan penuh cinta, Nis. Kita nggak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa mengajarkan anak kita, bahwa penerimaan diri itu jauh lebih penting daripada penilaian orang. Kata-kata itu seperti obat untuk hati Nisa, perlahan merobohkan ketakutan yang membelenggunya. Berita kehamilan itu pun cepat tersebar, dan seperti yang diduga, cibiran kembali datang. Kasian, badannya aja udah segitu, hamil lagi. Gimana nanti badannya? Gendut, makin gendut, begitu salah satu komentar yang Nisa dengar di pasar. Tapi kali ini, Nisa tidak menangis. Ia tersenyum, memegang perutnya yang masih rata, seolah berbisik pada calon buah hatinya, ibu udah lewatin semuanya, nak. Kamu nanti harus jadi anak kuat, kayak ibu. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa luka-luka itu bukan lagi penghalang, melainkan bekas luka yang menguatkannya. Di dalam tubuhnya, tumbuh harapan baru. Dan di sisinya, ada suami yang tak pernah lelah mencintainya. Kini, dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kehidupan kecil yang sedang tumbuh dalam rahimnya, kehidupan yang akan jadi bukti, bahwa cinta tak pernah mengenal ukuran, warna kulit, atau standar masyarakat. Hari itu akhirnya tiba, hari yang selama ini dinanti sekaligus ditakuti oleh Nisa. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Malam itu, Khalid mengantar Nisa ke rumah sakit dengan tangan gemetar, wajahnya pucat, sementara Nisa berusaha menahan sakit di setiap denyutan perutnya. Di antara rasa sakit itu, pikirannya masih dipenuhi ketakutan, ketakutan gagal, ketakutan dihina lagi, ketakutan kehilangan. Proses persalinan berlangsung lama dan melelahkan. Nisa harus berjuang melawan rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di ruang bersalin itu, air mata, keringat, dan doa bercampur menjadi satu. Khalid yang biasanya begitu kuat, kini tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia terus menggenggam tangan Nisa, berbisik, "Kamu kuat, Nisa, aku tahu kamu kuat." Sementara di luar ruangan, keluarga kecil mereka menunggu dengan cemas,
sebagian masih memandang sinis, sebagian tak percaya Nisa mampu melewati semua ini. Tangisan pertama bayi mereka akhirnya pecah di ruangan itu. Suara itu bagaikan pukulan telak bagi semua cibiran yang selama ini menghantui Nisa. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat, mungil, dan begitu sempurna. Saat suster meletakkan bayi itu di dada Nisa, air mata mengalir deras di pipinya. Semua hinaan, semua ejekan, semua penolakan, seolah sirna digantikan oleh keajaiban kecil yang kini berada di pelukannya. Khalid memandang mereka dengan mata berkaca-kaca, tangannya mengusap lembut kepala bayi itu. Lihat, Nis, dia adalah bukti bahwa kita kuat. Bukti bahwa cinta kita nyata, lebih besar dari penilaian siapapun. Kata-kata itu membuat dada Nisa bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Bukan karena tubuhnya berubah, bukan karena penampilan, tapi karena ia telah melahirkan kehidupan baru, buah dari perjuangan mereka. Hari itu, Nisa tak lagi peduli dengan ukuran tubuhnya, hinaan orang, atau pandangan sinis. Yang ia tahu, di dalam dekapannya kini ada malaikat kecil yang akan tumbuh dengan penuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, bahwa dirinya layak dicintai, layak bahagia, dan layak dihormati. Luka masa lalu mungkin tak akan pernah hilang, tapi kini, luka itu berubah menjadi bukti betapa kuatnya ia bertahan. Tahun-tahun berlalu, dan luka-luka lama itu perlahan memudar, digantikan oleh kebahagiaan yang tak pernah Nisa bayangkan sebelumnya. Anak perempuan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan begitu cantik, mewarisi mata teduh Khalid dan senyuman hangat Nisa. Di setiap langkah kecil anak itu, Nisa menemukan kekuatan baru untuk mencintai dirinya sendiri. Tubuhnya boleh saja tak mengikuti standar orang lain, tapi ia adalah ibu yang dicintai, istri yang dihormati, dan perempuan yang kuat. Lambat laun, keluarga Khalid mulai luluh. Mereka melihat, meski dulu penuh penolakan, Nisa adalah istri yang setia, yang mencintai anak mereka tanpa pamrih. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tak bisa diukur dengan rupa atau ukuran tubuh, tapi dengan ketulusan hati. Momen ketika mertua Nisa akhirnya datang menjenguk cucunya adalah titik di mana semua luka mulai sembuh. Perlahan namun pasti, masyarakat pun perlahan bungkam. Cibiran berubah menjadi kagum. Mereka melihat betapa Khalid dan Nisa tetap berdiri teguh, melewati semua badai bersama. Mereka bukan pasangan sempurna menurut standar dunia, tapi mereka adalah bukti bahwa cinta bisa menembus batas, menepis stigma, dan membungkam hinaan. Kini, setiap kali Nisa bercermin, ia tak lagi melihat perempuan yang malu dengan tubuhnya. Ia melihat seorang istri, seorang ibu, seorang pejuang. Khalid di sisinya tetap sama seperti dulu, mencintainya tanpa syarat, tanpa terpengaruh omongan orang. Dan mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka telah menulis kisah cinta yang tak semua orang berani perjuangkan. Untuk semua yang menonton kisah ini, terima kasih atas waktunya. Semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat, bahwa cinta sejati bukan soal fisik, bukan soal kesempurnaan rupa, tapi tentang ketulusan, perjuangan, dan penerimaan. Semoga kalian semua selalu diberikan cinta yang tulus, kekuatan untuk melawan penilaian orang, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah setia menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Amin. Untuk semua yang menonton kisah ini, terima kasih atas waktunya. Semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat, bahwa cinta sejati bukan soal fisik, bukan soal kesempurnaan rupa, tapi tentang ketulusan, perjuangan, dan penerimaan. Semoga kalian semua selalu diberikan cinta yang tulus, kekuatan untuk melawan penilaian orang, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah setia menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Amin.